Oke, teman-teman, IWB sekarang ada di mana? Di tikungan 10, Cak. Dan tikungan 10 ternyata kalau kita lihat sudah ada pengecatan. Semuanya bersih ya, pengecatan yang batik, Cak. Semuanya bersih. Cak melaporkan langsung dari sirkuit Mandalika. Mari kita intip persiapan sirkuit Mandalika menyambut MotoGP 2025. Yuk ikutin IWB langsung, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, IWB saat ini ada di sirkuit Mandalika bersama dengan Akang Envy. Nah, ketemu lagi nih, Cak. Jadi teman-teman, hari ini kita diundang Honda ya, untuk Honda. Ikut komunitas Honda ya. Vario 160 ya, Cak? Vario 160 dari Jawa Timur. Jadi mereka diundang Honda ini dari tukang ojol, dari community untuk ngerasain sirkuit Mandalika, Cak. Berarti bukan anak muda doang ya? Anak muda bukan. Jadi Vario ini memang sebenarnya target marketnya tuh bukan hanya anak muda, Cak. Tapi ya bapak-bapak boleh juga sih. Seluruh ya. Nah, tadi kan dari usia yang muda banget sampai model racing sampai yang modelnya kayak nggak dimodif sama sekali ya. Betul. Turun kenceng juga ya rata-rata ya. Kenceng. Torsinya itu. Ya, sampai tadi keren banget naik Vario. Oke, teman-teman, jadi dalam video ini Cak, IWB akan mengajak sampean untuk melihat secara langsung persiapan dari sirkuit Mandalika ya. Jadi kebetulan kita di sini sekalian kita akan review buat sampean seperti apa sih sirkuit Mandalika yang terbaru. Dan memang teman-teman persiapan tuh ada, Cak. Seperti lihat nih. Gue nggak tahu nih ini baru atau enggak ya, tapi kayaknya temboknya kayak ini ya, Cak ya. Kayaknya bagusan ya. Ya, jadi ada kayak dikasih apa namanya, Cak, ini? Itu kayak stiker apa? Stiker ulang ya. Jadi bersih jadinya. Kayak gitu. Ya, jadi persiapan biar cakepan. Nanti kan sama tahu sendiri, kita MotoGP Mandalika kurang 2 minggu lagi, nggak sampai sih. Jadi kita ingin tahu seperti apa sih persiapan dari sirkuit. Tadi sih kita ngeliat di area sirkuit ya, Cak ya. Iya, lagi penghijauan, Cak ya. Pengerjaan ya, Cak ya. Iya. Pengecatan, penghijauan, dan yang paling kelihatan sih di bagian pedoknya, Cak. Kita keluar nanti habis ini ya. Jadi di sana ternyata ada kayak kain ya. Kain yang sebentar kita keluar aja ya. Ini di bagian belakangnya. Belakangnya ini ternyata tim-tim sudah mulai packing, Cak ya. Sudah pada mau balik. Nah teman-teman ya, kalau tim-tim racing ternyata packingnya begini, Cak. Jadi untuk fairing-fairingnya terpisah, diprotolin, setelah itu ya dipastikan, Cak ya. Nah, terus posisi dari motornya telanjang begini. Nanti kalau race baru dipasang-pasang. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi biar sama tahu nih, MotoGP lebih rumit jauh. Makanya ya. Wah, banyak. Nyetok banyak terpakai nih. Sampai leleh begitu, Cak. Ya, ini hanya motor kecil ya. Apalagi MotoGP. Dan teman-teman, memang kalau kita lihat secara umum, kita nggak melihat adanya perbedaan signifikan ya dari bagian belakang pedok. Ya, Cak ya. Jadi kalau kita lihat pedok-pedoknya ini kayak nggak ada pengecatan apa-apa di belakangnya, Cak. Ya, ini biasa aja nih, lihat. Nah, saya ada tim mau lewat. Nah, silahkan. Jadi kalau kita lihat di belakang sih nggak ada pengecatan ya. Cuma paling pas tolnya tadi kita lihat ada itu tadi aja. Pas pengecatan tadi ada yang di stiker ya. Stiker dinding ya. Belum semua sih. Belum semua sih, cuman sudah dilakuin. Ini ketiga ya, nggak salah ya? Ketiga ya? Ya, seingat saya ketiga. Wow, ini motor-motornya racing. Motor-motor racing nih. Ini dia nih, motor CBR. Ini dari tim ART ya? Astra Motor Racing Team. Astra Motor Racing Team. Ya, motornya CBR. Dan memang teman-teman kalau kita lihat CBR di sini benar-benar dikeroyok ya hari ini. Semua pakai R3 loh. R3 semua biru semua. Biru semua ya. Cuma 2, cuma 3. Ya, memang CBR 250 cc, sementara untuk yang R25 tidak lagi R25 tapi R3. Jadi memang lumayan seru ya. Nah, teman-teman, ini dia maksud IWB. Sekali lagi sama lihat di sini, Cak. Nah, ini nggak banyak yang berubah, artinya di sini pun kita nggak menemukan adanya tempelan stiker, belum ada.
ya, entah itu pembalap MotoGP, biasanya kan ada tuh Marc Marquez, kemudian juga ada lagi tempelan Pecco, Acosta, KTM mungkin ya, atau Ducati, Honda, nggak ada, Cak. Jadi masih yang biasa aja teman-teman, seperti ini. Tapi yang paling menyolok ya, itu adalah ini dia, Cak, yang pengen nyolok nih. Nah, teman-teman biar tahu nih suaranya ini dia, masuk TWB. Nah, ini rumput-rumputnya, Cak, ada pelindung seperti ini nih. Nah, jadi ada kayak kain-kain itu dipasang panjang sampai ke sana, hitam full ya, kayak gitu, Cak. Jadi memang persiapannya sudah sangat serius ya untuk hal rumput-rumputan, penghijauan dan sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat secara umum pedoknya nggak berubah. Kita lihat ya sekarang, kita lihat sini aja ya. Oke, ini kalau udah MotoGP nggak bisa, Cak, sini. Special access ini, susah nih. Nah, ini situasinya dan teman-teman bisa lihat di sini, Cak. Bisa intip di sini Kang Mas. Nah, ini masuk TWB. Itu dia. Catnya ini beda ya. Catnya cat baru yang merahnya ini plus yang putih. Ini hanya sebagian kecil, Cak, karena kalau kita lihat ya, teman-teman, pada saat TWB Geber Vario ya ikut dengan para komunitas itu benar-benar semuanya hampir semua dicat. Sama tentu saja ya. Nah, oh, tar dulu nih. Ini nah sama itu, Cak. Ada di sana itu ada layar. Layarnya modelnya layar LCD yang besar banget. Ini dulu nggak ada nih sebelumnya. Sebelum BB kesini mungkin beberapa bulan lalu ya. Nah, sekarang ada nih, Cak. Jadi kalau kita lihat ada layar gede dan ini berbeda dibandingkan dengan biasanya. Woi, ini dia 50 cc. Aduh, kuping pengang, Cak, astagfirullahaladzim. Sakit banget soalnya 150 cc rata-rata dia nempel bagian kiri, Cak. Jadi untuk membantu speed ya. Soalnya teman-teman harus tahu bahwa coefficient drag ataupun ya slipstream itu penting banget ya untuk 150 cc pada saat stride. Karena powernya kan kurang ya. Jadi dia nempel ke tembok sini, dipercaya turbulensi udara di bagian sini lebih density-nya ya, itu lebih nggak terlalu padat lah. Lebih enteng, ringan, dan juga lebih jauh dari angin. Makanya selalu nempel ke sini biar mendapatkan speed tambahan. Kira-kira demikian. Ya. Jadi teman-teman kalau saya menanya ke IWP begitu kira-kira. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, nah ini dia, Cak. Yang IWP maksud ya. IWP Geber menggunakan Vario 160 dan seperti ini kondisi lintasan di Mandalika jelang race MotoGP yang akan digelar nanti 2 minggu lagi. Sampai itu di sini, Cak. Ini adalah momen yang sangat penting bagi IWB, Cak, karena kita bergabung dengan para komunitas Honda Vario 160 yang diundang AHM di Mandalika Racing Series untuk merasakan seperti apa power Vario 160 ketika digeber di sirkuit Mandalika. Tentu saja ini bukanlah balap-balapan, bukan kencang-kencangan, tapi mereka diharapkan bisa merasakan experience lah ya, Cak, experience untuk merasakan bagaimana sirkuit kebanggaan tanah air. Dan saat ini WP akan mengawal para komunitas Honda dari Jawa Timur ini, Cak, yang ya kita katakan ini adalah gabungan beberapa kota Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, bahkan kota IWP. Kita akan ngawal di depan, Kang Mas. Dan teman-teman, ini adalah riding experience yang akan memberikan gambaran ke para komunitas Honda betapa Honda selalu fokus untuk memberikan ya pelayanan buat semuanya, experience dan lain sebagainya. Jadi mereka happy banget, Cak. Jadi kita langsung jalan, Cak. Nah, teman-teman, di depan kita ada sweeper. Jadi safety car yang mengawal kita dan kita nggak boleh kencang. Memang kita harus mengikuti mereka di belakang dan inilah yang bisa IWB rasakan kecepatannya ternyata ya 80-90 aja, Cak. Nggak boleh kencang, Kang Mas. Tapi nggak apa-apa, justru ini bagus buat IWB karena IWB akhirnya bisa mencoba untuk betul-betul searching lab. Bagaimana kita mengecek kesiapan sirkuit ini untuk menyambut MotoGP 2 minggu lagi. Dan ternyata secara garis besar kita nggak menemukan adanya perbedaan pada aspal. Aspal masih sama, aspalnya nggak ada pengaspalan ulang. Artinya secara homologasi aspal ini adalah aspal yang memenuhi kualifikasi MotoGP.
Tapi sama intip ya, kanan dan kiri di sana tertata cat-catnya. Lihat nih, warna merahnya cat sebelah kiri sampean ini. Di dalam kamera terlihat sekali catnya baru, teman-teman. Jadi memang dicat ulang, termasuk juga ada perawatan rumput yang memberikan gambaran hijau. Ini penting sekali, Cak, pada saat di shoot nantinya dengan drone ataupun dengan helikopter Dorna, maka kita bisa melihat sirkuit kebanggaan kita ini menjadi semakin keren. Nah, ini ada depan kita ya, yang awal adalah safety car dan kita tidak boleh menyalip safety car ini. Ya, seperti itu, Cak. Jadi makanya teman-teman, ini adalah riding experience, bukan balap-balapan. Jadi salah satu cara Honda untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para komunitas Honda, biar betul-betul merasakan seperti apa sih performa motor Honda Vario 60 khususnya ya, supaya mereka juga bisa mengeksplorasi powernya, kemudian juga akselerasinya, kestabilannya. Oke, sekarang kita menuju ke T10, Cak. Ini adalah sebuah tikungan yang tricky dan kita akan berhenti di situ. Ikonik banget di sini, Cak. Kita udah nyampe, Cak. Oke, teman-teman, IWB sekarang ada di mana? Di tikungan 10, Cak. Dan tikungan 10 ternyata kalau kita lihat sudah ada pengecatan, semuanya bersih ya, pengecatan yang batik, Cak. Semuanya bersih. Dan background kita di belakang ini adalah apa namanya? Pertamina ya, billboardnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka semuanya memang sudah sangat siap, Cak. Ya, kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, IWB coba untuk ngecek, Cak. Kita putari bagaimana T10 ini sebuah iconic color ya, yang akan sangat jelas kelihatan dari helikopter. Dan ternyata memang aspal-aspal untuk area ini termasuk mulus, Cak ya. Sudah sangat siap, walaupun ada beberapa bekas ban, tapi nggak ada masalah. Dan kita saat ini juga sempat ya tadi WB untuk ngecek gravel, dan pasir gravelnya juga sudah tertata rapi banget, Cak. Kesiapannya sungguh sangat kelihatan sekali ya. Dan teman-teman, kita coba lanjutkan muterin lagi sirkuit ini, sirkuit yang mulus banget. Jadi teman-teman, di sini WB tidak kencang ya, jangan salah, ini kita kecepatan hanya 80-an, 90-an. Jadi bukan gas mentok ini, dan samping WB ada TMC. Nah, ini adalah komentator MotoGP juga, Cak. Dan kita sepakat bahwa sirkuit ini memang sirkuit yang sangat-sangat tricky, flowing, Kang Mas ya. T10 adalah tikungan yang sangat susah bagi pembalap MotoGP ketika stability kurang. Harus melihat bagaimana nanti apakah Luca Marini perform, Cak. Nah, ini straight-nya, Cak ya. Ya nggak terlalu panjang tapi cukup lah, Cak. Sekitar 900 meter efektif braking di 700 atau 600 meter biasanya. Nah, ini adalah tikungan pertama. Di sini biasanya pembalap MotoGP kencang banget, Cak. Cat-catnya ya, masih baru banget, Cak. Jadi teman-teman, ini memang momen yang sekali lagi bagus bagi IWB untuk melihat seperti apa kesiapan sirkuit Mandalika. Ini dia teman-teman dari komunitas Vario 60 yang sangat happy. Jadi kita sudah sempat nanya ke mereka bagaimana sensasi di Mandalika. Mereka surprise banget, mengingat anginnya kenceng banget, Cak. Jadi kecepatan 90 aja, namanya angin sampai menghantam muka kiri kanan. Jadi mereka surprise, apalagi pembalap MotoGP, Cak, dengan kecepatan hampir 300 ya. Jadi ini adalah sebuah experience yang luar biasa, teman-teman semuanya. Yes, jadi sekali lagi kalau kita lihat kesiapan dari sirkuit Mandalika, aspalnya mantap, gak ada masalah. Memang hanya ada pemeliharaan rumput yang lebih oke ya, lebih fokus biar cepat hijau, dan juga pengecatan yang dilakukan oleh MGPA sana sini. Report IWB untuk sampean menyambut MotoGP race. Matur nuwun IWB ucapkan buat Astra Honda Motor dan juga Honda NTB yang telah memberikan kesempatan pada Iwan Banaran untuk bergabung dengan para komunitas Honda Vario langsung di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan kita. Dan betapa gembiranya mereka pasti akan memberikan dampak positif bagi Honda tentunya, dan juga para Vario lover tentunya, Cak. Kasih sampean gimana? Oh, sangat-sangat. Wah, bahagia banget soalnya bisa merasakan sirkuit yang notabene aspalnya terbaik di dunia. Apalagi Vario 160 mesin yang tenaga buas. Mantap. Mau lagi dong nanti ya? Oh ya, mau lagi. Just tenang, cas. Pokoknya
limitnya ditambahin lagi lah. Kita motor Vario tuh speednya agak kencang, jadi tambahin lagi. Kurang kenceng hari ini. Ya, Siap. kurang kencang, siap. Nah, Surabaya, saya tanya-tanya. Impresi hari ini turun dengan Vario di sirkuit Mandalika. Mantap betul buat Honda, semoga kedepannya semakin sukses selalu. Saya Ilham, PIC Community dari Honda Community Jatim. Sekarang saya bawa rombongan teman-teman klub Vario 160 dari Jawa Timur. Wow, dari sampean turun. Asalnya sampean nih? Iya, sekampung ya. Sekampung. Sampean kesan-kesan tadi gimana? Nunggang Vario 90 di sirkuit Mandalika. Siap, keren Cak. Jadi mantep banget, tarikannya sat-set dan ketika dipakai untuk akselerasi enak Enak. tenan. Moga ada lagi ya. Minggu depan nggak apa-apa. Pesan-pesan buat Honda. Oke, terima kasih Honda. Teman-teman tadi juga bilang terima kasih untuk apresiasi di acara hari ini. Kepinginnya teman-teman, oke kapan lagi? Oke, akhir kata buat Honda yang paling singkat aja. Yang paling singkat, Nah, koyo sampean nih, Jos Gandus. mantap, siap. Jadi itu ya, teman-teman, sini aja. Kita langsung ke sana dulu deh. Panas banget, Cak. Jadi update bersampean yang mungkin penasaran dengan Mandalika jelang race MotoGP nantinya, dan teman-teman nantinya kita prediksi Marc Marquez diprediksi akan menyegel juara dunia di MotoGP. Tapi apakah ada kemungkinan gagal juga di MotoGP? Ada juga tetap. Jadi tetap bisa saja ya, walaupun persentasenya kecil, bisa saja nanti segel juara dunia Marc Marquez akan terjadi di Mandalika. IWP sih berharap demikian ya. CBR untuk race beda ya, lihat nih. Moncong-moncongnya bolong semua nih tuh. Beda mas. Seperti itu. Oh, ini beda Cak. Semuanya dirubah ya untuk berbagian bearingnya ya, sebagai salah satu cara supaya lebih gampang melepas dan juga memasang kembali ketika ada crash. Semoga mencerahkan sampean dan tunggu seri informasi WB buat sampean yang penasaran dengan MotoGP nantinya. Ya, melaporkan langsung dari Mandalika, matur nuwun buat Honda. Disuruh mengajak WB untuk bersama-sama komunitas Honda Vario, keren banget ya, tadi seru. Ya, kita cecak di beneran. Dan seperti biasa, langsung suka video ini sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat